Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Hai healthy semua. Kita jumpa lagi di podcast Berisik Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta. Berbincang seputar informasi kesehatan. Siang ini kita akan bersama dengan narasumber yang luar biasa healthy. Kita akan berbincang tentang suatu penyakit yang saat ini sedang menjadi quick win-nya Bapak Presiden Prabowo, yaitu tentang tuberkulosis atau TBC. Kita ketahui saat ini di Indonesia kejadian TBC sudah menempati ranking kedua di dunia, dan ini menjadi masalah kesehatan yang sangat serius tentu saja, yang dalam penanganannya pun harus serius. Oleh karenanya kami dari Dinas Kesehatan ingin menyampaikan informasi-informasi yang benar-benar terpercaya dari sumber yang juga terpercaya. Mari Healthies kita simak bersama narasumber kita, Dr. Evan Ripanas, spesialis paru dari Rumah Sakit Umum Bayu Asih. Selamat siang, Dr. Evan. Selamat siang, Dr. Evan. Gimana kabarnya, Dok? Baik. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya, Dok. Dan pastinya tetap bugar gitu. Amin. Ya, Dok ya. Amin. Baik, Dok. Siang ini kita akan menyampaikan informasi pada healthy semua tentang TBC nih, Dok, tuberkulosis. Karena kejadiannya sangat tinggi begitu ya, di Indonesia juga sudah di ranking kedua katanya begitu, Dok. Yang pastinya banyak nih healthies para pemirsa di rumah yang ingin tahu tentang TBC, tapi kebanyakan bingung begitu ya, bertanyanya ke siapa gitu, Dok. Nah healthies, kita lanjutkan ya perbincangan kita dengan narasumber kita dari Rumah Sakit Umum Bayu Asih. Dr. Evan, tentang TBC ini, Dok, sebetulnya apa penyebabnya ini, Dok? Jadi memang betul ya, dibilang kata Dr. Eva itu, kalau TBC Indonesia tuh jangan kaget ya. Kalau kita main bolanya kalah mulu, nah TBC itu juara dunia, jadi nomor 2. Nah, kenapa sih sampai terjadi penyebaran TB itu sangat cepat, sangat besar gitu kan? Jadi TBC itu gampang banget menyebarnya karena dia itu lewat lewat udara. Tepatnya itu dari paru-paru kita ada droplet atau percikan ludah. Bisa kita lagi bicara, apalagi kita batuk. Nah, dari droplet itu dalam satu droplet kecil-kecil itu ada jutaan kuman Mycobacterium TB. Dibilangnya Mycobacterium TB, itu nama kumannya. Nah, di situ jutaan jutaan kuman dalam satu droplet. Sedangkan satu droplet itu kita dulu tuh banyak banget, jutaan juga droplet dropletnya. Nah, kita bicara batuk sembarangan, makin tersebarlah pada kuman itu. Nah, ketika badan kita masih baik, kita ada antibody, Dok. Jadi ya biasa-biasa aja, kan bisa dieliminasi oleh daya tahan tubuh kita. Tapi ketika daya tahan tubuh kita turun, maka si kuman TBC itu akan masuk ke badan kita dan menimbulkan penyakit. Ada yang tidak menimbulkan penyakit, makanya disebut adalah TB laten. Nah, itu. Dia tidak, apa itu TB laten itu? TB yang ada di dalam tubuh kita, tetapi dia tidak menyebabkan penyakit atau dia tidak menyebabkan pasien itu sakit. Nah, terus apa yang terjadi? Nah, TB laten itu akan tunggu dia. Kalau dia lemah, misalnya pasien itu kena HIV, kedua misalnya itu kena kencing manis, atau ada kelainan imunologi, misalnya pada leukemia dan lain-lain, atau kita pasiennya itu dengan malnutrisi. Nah, maka si kuman itu akan cepat daya tahan tubuhnya turun pada si pasien itu, maka dia akan cepat menyebar ke yang lainnya. Dan ingat, TB paru itu, Dok, tidak hanya di TBC paru-paru aja, bisa ke paling sering di kelenjar, di leher, benjol-benjol, kemudian di ketiak, kemudian di mana? Di tulang, tulang punggung, sampai di mata kaki, pergelangan tangan, di mana-mana. Bahkan yang coba ada TBC mata, TBC termasuk yang di otak ketika ada tuh. Nah, itu yang paling bahaya, TBC meningitis. Kita bilang meningitis TB itu, Dok. Itu yang bahaya. Jadi intinya
TB itu bisa menyebar di mana-mana dan semua organ bisa kena TB. Terkena. Nah, gitu. Itu bahaya sekali kan Healthies. Kemudian kalau kita berbicara TBC laten ya dok ya, ada pertanyaan seperti ini, TBC laten itu bisa menular nggak? Artinya di saat yang bersangkutan nggak bergejala nih, tapi dia bisa menularkan nggak ya dok ya? Nah, ini pertanyaan yang bagus ya. Jadi TB laten itu dia ketika dia masuk ke dalam tubuh badan kita, dia tidak tidak bisa menyebabkan penyakit karena daya tahan tubuh kita, dan daya tahan tubuh kita pun dia akan mengunci atau kita bilang kita bilang itu makrofag ya, itu salah satu komponen dasar daya tahan tubuh kita. Dia akan menyerang ketika kuman TB-nya dia masuk ke dalam kita, dia akan diserang dan dikelilingi oleh makrofag itu sehingga dia menjadi suatu penjara lah kalau bilang sel, dan kita bilangnya tuberkuloma. Nah, jadi si kuman itu tidak bisa kemana-mana, tapi si makrofagnya pun itu juga dia mati. Jadi dia isolasi sendiri. Nah, kapan dia pecah? Ketika terjadi itu HIV, imunokompromis dan lain-lain. Nah, ketika pasiennya masih sehat dia tidak menularkan dok. Tapi ketika sudah pasien itu aktif, maka dia bisa menularkan. Nah, seperti itu. Kemudian dok, kalau sudah sakit nih ya dok ya, gejala-gejala apa tuh dok? Gejala-gejala yang utama tentunya ya. Tadi kan TB bisa di berbagai organ tubuh, tapi pasti ada gejala utama nih dok yang harus diwaspadai oleh kita semua. Jadi gini ya, TB itu ada beberapa gejala khasnya. Salah satunya batuk lebih dari 2 minggu. Batuk biasanya bisa berdahak, bisa tidak berdahak, tapi paling seringnya berdahak. Batuk lebih dari 2 minggu, berdahak, kadang batuk darah. Kemudian berat badan turun, terus malam-malam ditambah aktivitas, tidak ada dia ada keringat malam. Kemudian nafsu makan turun, tentunya berat badan juga turun juga dok. Kemudian terjadi lemah, letih lesu, kalau kita bilangnya malaise. Kemudian nyeri dada dan lain-lain, sesak dan lain-lain. Tapi tanda khasnya ada 4 saja: batuk lebih dari 2 minggu, berat badan turun, keringat malam, lemah, letih lesu. Itu gejala khasnya. Jika menemukan pasien dengan 4 gejala utama tersebut, maka segeralah periksakan pasien ke puskesmas ataupun rumah sakit. Iya, itu sekali. Jadi jangan khawatir, nggak harus jauh-jauh kemana-mana. Kalau ada gejala tersebut, ke puskesmas juga sudah bisa ya dok ya. Seperti itu, ke puskesmas untuk namanya deteksi dini atau screeningnya. Nah, kemudian dok, dari yang sudah diterangkan oleh dokter ya, kita sudah sampai di yang sudah bergejala nih ya dok ya. Nah, kalau kemudian sudah terdiagnosis dok, gimana ya cara terdiagnosisnya, bagaimana begitu dok ya? Kan sering banyak bertanya, saya takut pemeriksaannya, misalkan ya, saya takut diambil darah atau seperti apa. Kemudian juga kalau sudah terdiagnosis bagaimana dok pengobatannya? Jadi pemeriksaan itu banyak. Yang namanya gold standar itu kita menggunakan dahak. Nah, memang saya jelaskan dulu beberapa pemeriksaan TBC selain ronsen ya. Ronsen itu sebetulnya kalau dibilang itu hanya bobotnya 10% aja. Tapi gold standarnya dulu ada dahak. Pemeriksaan dahak itu kebetulan Purwakarta sudah punya alat yang tercanggih, alat pemeriksaan reaksi cepat atau TCM. Itu sudah ada di puskesmas ya dok ya? Iya betul. Udah ada di puskesmas. Dan pemeriksaan itu cepat, 2 jam saja sudah ada hasilnya. Nah, pemeriksaan TCM itu bisa membedakan adalah sensitif obat dan resisten obat. Nah, alhamdulillah di Purwakarta kita sudah bisa memeriksa mengobati dua-duanya dok. Sensitif obat dan resisten obat. Nah, pemeriksaan dahak selain dahak itu apa lagi? Ada dahak pun ada 2. TCM ataupun BTA atau basil tahan asam. Yang paling sensitif adalah TCM karena dia bisa menentukan resisten atau non resisten. Sedangkan BTA kita bisa lihat jumlah kumannya dok, langsung dari mikroskop kita lihat berapa basilnya, berapa plus berapa, plus 1, plus 2, plus 3 itu ada hitungannya. Kemudian pemeriksaan ini di perusahaan-perusahaan ataupun yang ini dok, kalau kita pergi ke luar negeri, ada namanya pemeriksaan IGRA. Nah, IGRA itu sangat sensitif dok. Dia itu
Kalau BTA itu melihat kuman hidup, Iya. kalau IGRA ini dia merep DNA-nya semua. DNA-nya ya. Dia bisa baca. Jadi dia strukturnya gini. Pokoknya kalau apa namanya kumannya ini dia baca. Dia mau mati, mau hidup, di kakinya doang, tangannya doang gitu, kata kasarnya gitu. Dia bisa dibaca. Nah, IGRA itu makanya di Indonesia sebagai negara yang burden country yang apa bebannya TB-nya tinggi itu tidak kita bisa gunakan. Jadi Iya. Karena tapi gimana TB dok? tidak aktif tetap ke Betul. mati gitu ya kumannya. Ya. Nah makanya jadi susah. Kalau orang kerja di pabrik biasanya tuh dok, dia bilang gimana nih? Saya ini positif, belum tentu gitu loh. Tapi saya TB laten. Iya, betul. Dok ini gimana? Tapi saya kan di perusahaan saya IGRA-nya positif, saya nggak bisa kerja. Terus kemudian saya mau keluar negeri nggak bisa. Nah memang juga di beberapa negara dia harus mensyaratkan pemeriksaan IGRA seperti kayak Selandia Baru ataupun negara-negara Eropa, sebagian Eropa ya dok ya. Karena gini, kenapa mereka memilih IGRA? Karena mereka ini beban TB-nya nggak ada, habis sedikit gitu, jarang. Jadi wajar kalau pemeriksaan TB. Nah, sedangkan di Indonesia, Cina, India kurang tepat, tapi IGRA bisa dilakukan. Nah, selain IGRA itu juga ada pemeriksaan mantuk. Tes mantuk. Mantuk pada gimana? Ya, kalau di Indonesia pun kurang sensitif, tapi tetap bisa dilakukan misalnya pada anak. Terutama pada anak ya dok ya, saya sering dengar. Kemudian juga pada pasien-pasien HIV, kemudian pasien narkoba, pasien yang di penjara, atau pasien-pasien yang imunokompromis yang lain bisa digunakan, tapi memang harus dengan pengawasan ahli yang memutuskan adalah DPJP-nya begitu. Karena mungkin tidak hanya hasil dari pemeriksaan mantuk tersebut, tapi kan kita ada kayak skor anak pun ada gitu ya, skor, kemudian juga kita lihat proses penunjang yang lainnya, begitu dok. Tapi tetap gold standar adalah dahak ya. Jadi kalau disuruh periksa dahak, periksalah dahaknya. Nah itu dok, kadang-kadang susah gitu ya dengan alasan saya nggak bisa ngeluarin dahak gitu katanya. Seperti apa dok? Ada triknya nggak tuh kalau Jadi itu memang masalah beberapa pasien itu dia batuk. Batuknya tidak berdahak. Dia memang jelas-jelas TB, misalnya TB kelenjar, dia tidak ada dahaknya. Memang beberapa kita bisa dengan menggunakan cara misalnya dengan di uap dok dengan NaCl 3% atau larutan pekat supaya dia pasien itu batuk dan dia mengeluarkan lendir karena dia memang sedikit iritatif ya dok ya. Dia bicaranya begitu, tapi kadang-kadang juga tidak dapat juga. Tapi jangan khawatir, kita ini bukan hanya itu saja. Kita sebagai dokter, sebagai DPJP, khusus dokter paru ini, dia bisa dari anamnesis, dari pemeriksaan penunjang dan lain-lainnya bisa kita lihat lagi. Banyak pertimbangannya. Sehingga ada yang bisa ditentukan oleh klinis seperti itu istilahnya ya dok. Makanya betul dok, ada TB klinis, ada TB bakteriologis. Iya, nah seperti itu. Jadi tidak hanya dari tadi pemeriksaan Anda, kalau pemeriksaan Anda tidak bisa keluar, masih ada loh dokter itu bisa mendiagnosis dengan metode yang lainnya. Dan satu lagi dok, kadang-kadang TB pun kalau ada jelas-jelas TB dari anamnesis, dari semuanya TB, tapi dahaknya negatif. Bisa aja. Pertama banyak jumlah dahaknya kurang. Ya kan kadang-kadang main ludah aja, bukan dahak. Atau yang paling ekstrimnya lah alatnya rusak walaupun itu jarang. Gitu. Nah seperti itu Hetis. Nah kemudian dok tadi kalau misalkan ya semoga sih semua sehat-sehat gitu ya. Semoga angka tuberkulosis di Purwakarta semakin turun gitu. Tapi jika ada nih dok yang sudah terdiagnosis, pengobatannya dok, seperti apa ya dok ya? Itu pengobatan TB. Nah sekali aja kita mau TB ya dok ya. Iya betul. Kalau TB yang sensitif obat, sekarang ada dua saja, TB sensitif obat dan TB resisten obat. Yang sensitif obat itu pengobatannya cukup 6 bulan. Tapi bisa sembuh ya dok ya? Sembuh kalau minum obat. Nah, yang paling penting dalam pemberian obat itu adalah pengawas minum obat. Karena banyak pasien-pasien dok
itu dia putus obat karena nggak ada yang ngawasin. Karena apa? Dia itu setelah minum obat itu selama buat teatur itu setelah 2 minggu dia minum obat itu dia kuman tuh akan berjuta-juta akan berkurang. Ya kan? Dia kuman dan dia akan merasa sehat. Apalagi 2 bulan udah enak. Nah, padahal itu setelah bulan ketiga itu adalah fase dorman. Makanya ada fase intensif, ada fase lanjutan. Pada fase intensif itu 4 jenis obat. Rifampicin, INH, etabutor, dan pirazinamin. Tapi ketika setelah 2 bulan, kemudian pas lanjutan dia kan dikurangin hanya rifampicin dan INH saja. Nah, yang saya ditanyain itu, kencingnya gimana kok saya kencing merah? Itu yang paling takut kan? Padahal itu jangan khawatir ya. Gak apa-apa itu Gak apa-apa, itu hanya pewarna obat. Dan apapun setelah minum obat itu, ada efek sampingnya, banyak kan efek samping obat ini. Obat TB itu obat keras ya, makanya tidak bisa dibeli umum saja, tidak bisa dibeli umum. Betul, Healthies jangan coba-coba ya, beli di apotek gitu sendiri tanpa resep dokter. Betul, dan dosisnya ada. Karena gini dok, kalau dia minum obatnya sembarangan, kemudian juga dia minum obatnya suka-suka dia, atau dia cuma 2 bulan putus gitu kan, karena dia merasa sehat, padahal kumannya itu hanya dorman. Akan terjadi resistensi kuman sehingga jadi TB kebal obat. Dulu dah dok, jadi ceritanya ini, TB kebal obat itu dulu pengobatan tuh 2 tahun. Bayangkan 2 tahun. Dan ini saking kerasnya ya obat TB resisten itu. Jadi dia sampai 2 tahun pengobatan, banyak sampai kulitnya hitam, mengelupas, sampai ada yang bunuh diri. Itu ada salah satu efek sampingnya yang kita sebutnya sikloserin itu bisa juga pasien bunuh diri, depresi dia itu. Maka butuh pengawasan dan itu jeleknya masyarakat kita itu dok. Dia tidak mau berobat, ada sesuatu dari efek samping obat itu dia tidak mau berobat ke dokter. Dia hanya diam atau diputusin obatnya. Padahal kita edukasinya betul. Makanya kita dari dinas puskesmas pengawas minum obat itu yang paling penting gitu. Dan sekarang pengobatan yang tadi kan TB sensitif obat, jadi TB resisten obat ini Purwakarta sudah bisa penanganannya. Dan dulu 2 tahun, sekarang 6 bulan saja. Dengan efek samping yang minimal. Lebih sedikit gitu ya dok ya. Jadi dulu saya cerita sedikit dok, waktu saya masih sekolah ya. Dulu saya di UI di Persahabatan. Itu dulu kan obat-obatan itu dicoba di sana kan. Itu pengobatan 2 tahun, dipakai ruangan yang gimana, yang negatif chamber. Pakai negatif chamber. Wah, pokoknya kasihan lah kalau kita pasien-pasien dengan resisten obat. Nah, sekarang kesempatan kita, Purwakarta sudah punya dan obatnya cuma 6 bulan. Dulu tuh yang saya cerita lagi itu yang apa namanya, dulu ada obat delamamid kalau nggak salah. Itu dok bisa menyebabkan kelainan jantung dan lain-lain. Banyak hal sekarang sudah berkurang. Nah jadi juga jangan khawatir ya, walaupun kita tetap harus jaga jangan sampai terjadi ya TB resisten obat. Nah, dan ingat satu lagi dok, saya potong nih dok. Ini kita ini di Purwakarta sering terjadi TB primer atau resisten obat primer. Apa sih primer dan sekunder? Jadi yang primer ini adalah yang biasa kalau putus obat, minum obat yang nggak benar, terus kemudian dia jadi TB resisten obat, itu adalah karena itu kita bilangnya TB sekunder. Resisten obat sekunder. Ada yang primer, dia nggak pernah minum obat, dia nggak pernah macam-macam, nggak pernah kayak gimana, tiba-tiba dia kena TB, bukan TB biasa, TB resisten obat. Itu kenapa kesalahannya? Karena itu orang yang dulunya dia minum obat, tidak selesai, dia terus batuk lagi, dia kemudian dia jadi TB resisten obat. Tidak mau berobat, nularin ke yang lain-lain kan kasihan dong. Jadi kita berapa orang dulu? 30, 40 berapa tuh? 60 ya? Sekarang sudah berkurang kan? Udah mulai 39 orang. Ya, seperti itu. Jadi kan? Penularannya memang langsung tuh dari Mycobacterium tuberculosis yang memang resisten gitu ya dok ya. Seperti itu, Healthies. Jadi ngeri sekali, semoga semakin menurun di Purwakarta ya pastinya. Dengan adanya layanan tadi resisten obat. Ini yang kadang-kadang di mana sih dia dapat
saya kadang suka menyalahkan pembantunya lah, orang tuanya, tetangga. Enggak, TBC itu bisa disebarkan di mana-mana. Ketika Anda ke pasar, ketika Anda di mobil, di angkot, di mana ada orang batuk. Saking mudahnya ya dok ya. Saking mudahnya. Dan bisa mengenai semua umur ya dok. Iya betul. Seperti itu, Healthies, maka harus hati-hati. Kalau pengobatan yang sensitif obat itu bisa di puskesmas ya dok ya. Iya. Jadi tadi yang khusus di Bayu Asih yang resisten obat memang tidak bisa di puskesmas. Tapi kalau yang sensitif obat bisa di puskesmas Healthies ya. Iya, asalkan sampai tuntas itu poinnya. Dan obatnya gratis ya. Dan obatnya tersedia di puskesmas. Betul. Dan ada efek samping apa-apa, minta ke dokter ke puskesmas, minta untuk dirujuk ke rumah sakit untuk lihat dokter parunya apa aja. Nanti ada penanganan khususnya. Yang paling sering itu adalah dok, mohon maaf ya, mata kuning, ya kan, nyeri perut, mual, muntah. Itu kita bilang DILI atau DIH, drug induced hepatitis atau kelainan hepar, kelainan hati yang disebabkan oleh obat. Ya, tapi jangan khawatir dan jangan stop sendiri ya. Harus konsul, nanti ada solusinya. Dokter Evan nanti yang akan memberikan solusi. Seperti itu Healthies. Nah, kemudian nih kita berbicara tadi sudah pengobatan, tapi pastinya ya selalu pencegahan itu lebih baik ya daripada mengobati. Itu kan yang kita semua harapkan karena kita mau eliminasi ya dok ya. Di tahun 2030 semoga Purwakarta juga bisa tuh kasusnya jadi sedikit gitu nanti di tahun 2030. Nah, berbicara pencegahan nih dok, apa yang harus dilakukan begitu oleh Healthy semua di rumah? Kadang-kadang pencegahan juga jangan terlalu lebay ya. Mungkin pertama ya, kita menggunakan masker di tempat umum ya. Tapi kita jangan terlalu takut juga ya, kan beberapa tempat umum kan sekarang kan udah free masker kan. Ya. Tapi jika ada pasien-pasien kita ada namanya pertama gini dulu ya. Pertama itu pasien kita diri kita sendiri, kita sehat. Kita makan makanan jangan junk food mulu. Makanan yang Gen Z tuh dok, sukanya. Betul. Jangan seblak mulu ya. Iya, itu dia. Jadi, sama minuman manis dok. Ada kriteria sendiri tuh kalau minuman manis tuh ya. Jadi kita harus pertama jagalah badan kita ya dengan nutrisi yang bagus, daya tubuhnya ya kan, olahraga yang bagus, biar daya tahan tubuhnya kita jadi baik. Kemudian pakailah masker di tempat-tempat keramaian. Kemudian juga etika, jangan batuk sembarangan. Itu yang paling penting, jangan meludah sembarangan. Itu yang paling etikanya. Jangan menormalisasi ya, meludah sembarangan ya. Nanti kita bikin gerakan itu dok. Betul. Yang penting batuk sembarangan, awas ya. Iya, itu dia. Itu biar kita sebarluaskan, biar yang meludah terutama ya batuk sembarangan, bersin sembarangan jadi malu gitu. Betul. Nah, kemudian apa lagi dok? Ya kan kalau kita tempat umum kan tetap kita yang namanya cuci tangan itu Jangan lupa ya dok ya. Jangan lupa germasnya. Jangan lupa germasnya. Dan mungkin Healthies juga belum tahu nih sebetulnya batuk ada etikanya ya dok ya. Ada etika batuk tuh gitu ada. Ya gimana tuh dok? Batuk, nah kita di sini, seperti itu. Batuk di situ. Nah, kenapa sih di situ kan jemur-jemur juga tangan dok? Ya, memang. Tapi kan dengan batuk di sini kan kita kan lebih mengurangi kontak. Iya, meminimalisir ya dok. Kalau pakai tangan terus salaman. Lagi ya dok ya. Kena lagi, iya. Nah, seperti itu. Healthy semua, jadi ada etikanya juga sama batuk ya. Jadi tidak boleh sembarangan. Dan kalau yang memang sudah merasa nih sakit, di masker ya dok ya, jadi ya pakai masker. Kita jangan berharap ya orang-orang aja semua pakai masker nanti seperti zaman COVID ya dok. Tapi sebaiknya kalau kita merasa sakit, nah atau pergi ke rumah sakit gitu, pakailah masker. Mungkin itu ya dok ya. Nah terkait TBC nih dok, apa ada pesan atau bisa closing statement lah dari dokter tentang TBC ini, pesan untuk Healthy semua. Buat para Healthies nih ya. Jadi satu, jaga kesehatan. Jika batuk lebih dari 2 minggu, berat badan turun, keringat malam, lemah, letih lesu atau kita bilang malaise, segeralah berobat ke puskesmas atau pusat kesehatan terdekat. Nah, seperti itu. Dan jangan lupa sekarang ada terapi pencegahan tuberkulosis ya dok. Nah, jangan lupa. Jadi nanti sama seperti COVID, kalau ada penderita
tuberkulosis, maka akan dilakukan yang namanya investigasi kontak. Jangan jangan tidak diterima ya. Ini yang petugas kesehatan yang datang atau kader datang untuk investigasi kontak karena itu memang programnya. Dan kalau yang di dalam rumah tersebut kontak eratnya tidak terdeteksi atau tidak terdiagnosis sebagai TBC, maka akan diberi terapi pencegahan tuberkulosis atau TPT. Itu mungkin dari saya ya, Dok. Terima kasih banyak Dokter Evan. Mungkin di lain waktu kita akan ngobrol lagi dengan penyakit yang berbeda lagi mungkin ya, Dok ya, tapi tetap di seputar penyakit paru. Begitu Healthies, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan atau mungkin ini kurang panjang nih durasinya. Boleh silahkan komen dan jangan lupa juga subscribe. Demikian dari kami, cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.